Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk merenungkan sepatah dua kata tentang taubat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya di dalam dunia ini, binatang, manusia, dan malaikat. Pada binatang Allah berikan nafsu semata-mata, maka wajar dan pantas ketika binatang melakukan hal-hal yang melanggar menurut pandangan kita manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat. Pada malaikat tersebut Allah berikan akal semata-mata, maka wajar dan pantas malaikat tersebut selalu berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan yang dilakukan oleh malaikat tidak harus melawan nafsu terlebih dahulu. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, pada manusia tersebut Allah berikan akal juga diiringi oleh nafsu. Maka apabila manusia dalam menjalani kehidupan ini lebih mementingkan akal, lebih mendahulukan akal ketimbang nafsunya, maka manusia tersebut lebih mulia ketimbang malaikat. Kenapa seperti ini? Dikarenakan di saat manusia melakukan satu kebajikan, tentunya manusia tersebut terlebih dahulu melawan nafsu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nafsu pada manusia. Ketika manusia tersebut dalam kehidupan sehari-hari lebih mengedepankan nafsunya ketimbang akal, lebih mendahulukan nafsunya ketimbang akal, maka manusia tersebut lebih rendah ketimbang binatang. Oleh karena demikian, mustahil dalam kehidupan ini manusia tanpa salah dan dosa. Bukankah sebaik-baik manusia yang menyadari kesalahannya lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengulangi kesalahan yang sama, menyesal atas apa yang telah dilakukan yang dianggap itu salah, bertobat kepada Allah. Taubat berarti kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah setiap manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Menjadi orang baik itu bagus, tetapi menganggap diri lebih baik ketimbang orang lain itu penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena ketika seseorang tidak melakukan kebaikan, bukan berarti orang tersebut menginginkan keburukan. Kesempatan di tangan Allah. Selagi masih ada kesempatan hidup dalam dunia ini, pintu taubat selalu terbuka. Malaikat Jibril turun menghadap Nabi Muhammad SAW, menyampaikan berita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, barang siapa daripada umatmu yang berbuat salah, yang berbuat dosa, 1 tahun sebelum meninggal bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wahai Jibril, 1 tahun terlalu lama. Kemudian malaikat Jibril pun kembali kepada Allah, lalu balik lagi kepada Nabi Muhammad, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, barang siapa daripada umatmu yang berbuat dosa, yang berbuat salah, sebulan sebelum meninggal bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosanya. Wahai Jibril, 1 bulan juga masih terlalu lama. Maka kembali malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Setelah mendapatkan kabar, lalu Jibril pun menghadap Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, barang siapa daripada umatmu yang berbuat salah, yang berbuat maksiat 1 minggu sebelum meninggal bertaubat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya, Allah ampunkan dosanya. Apa kata Nabi Muhammad? Jibril, 1 minggu juga masih lama. Malaikat Jibril kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendapatkan kabar daripada Allah, turun menghadap Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, barang siapa daripada umatmu yang berbuat kesalahan, ketika rohnya sudah sampai di tenggorokan, bertaubat kepada Allah, menyesali atas segala dosanya, Allah ampunkan dosa. Masya Allah, betapa luasnya pengampunan Allah. Allah tidak pernah bosan-bosan mengampunkan hamba-hambanya yang mau bertaubat. Justru manusia yang bosan dan enggan meminta maaf dan bertaubat kepada Allah atas segala dosa-dosanya. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebesar apapun maksiat yang pernah kita kerjakan, ingatlah pengampunan Allah jauh lebih besar. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman dan seakidah, inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.